Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Karismaning Zakatraya, salah satu mahasiswa Universitas Raden Massaid Surakarta dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari kelas 2D PAI dengan NIM 253111136. Ya, di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas akhir bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kata baku dan kata tidak baku beserta contohnya minimal 10. Kemudian ada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kemudian ada kutipan langsung serta cara menulis daftar pustaka yang benar. Kita mulai dari kata baku dan kata tidak baku. Jadi keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI singkatannya. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kebalikannya. Nah, di sini saya akan memberikan 10 contoh baik dari kata baku ataupun kata tidak baku. Yang pertama, kata aktivitas termasuk tidak baku karena menggunakan F. Sedangkan penulisan yang benar menurut KBBI itu aktivitas menggunakan V. Itu yang pertama. Yang kedua, kata izin itu tidak baku karena menggunakan J. Sedangkan yang baku itu menggunakan Z atau izin. Nah, kemudian yang ketiga, resiko. Itu tidak baku karena menggunakan E, resiko. Tapi kata bakunya menggunakan I, risiko. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nasihat. Nasihat juga tidak baku karena menggunakan E, yang baku menggunakan I, jadi nasihat. Kemudian yang kelima, sekedar. Sekedar juga tidak baku karena menggunakan E. Harusnya menggunakan A, sekadar. Kemudian yang keenam, praktek. Praktek juga tidak baku karena masih sama menggunakan E, harusnya menggunakan I, praktik. Kemudian apotek. Apotek juga tidak baku, harusnya apotek. Kemudian yang ke-8, kualitas. Kualitas juga tidak baku karena menggunakan W, harusnya W-nya diubah menjadi huruf U. Kemudian teknik. Teknik juga tidak baku karena menggunakan H, harusnya menggunakan K, teknik. Kemudian yang terakhir, objek. Objek itu tidak baku karena menggunakan Y, huruf Y. Sedangkan yang bakunya menggunakan huruf J. Nah, bisa dilihat perbedaannya walaupun mungkin hanya huruf saja yang berbeda, tapi itu sangat berpengaruh dalam kaidah bahasa Indonesia. Kemudian menginjak materi yang kedua, yaitu kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Sedangkan kebalikannya, kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang bertele-tele atau memiliki pemborosan kata. Contoh yang pertama, para siswa-siswa sedang belajar. Itu kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang efektif itu, para siswa sedang belajar. Karena apa? Kata para sudah menunjukkan jamak sehingga tidak perlu pengulangan. Kemudian yang kedua, kalimat tidak efektif. Saya melihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Kalimat efektifnya, saya melihat kejadian itu sendiri. Penjelasannya yaitu terdapat pemborosan kata.
dalam membuat kalimatnya ya. Kemudian yang ketiga, dia naik ke atas panggung. Sedangkan kalimat efektifnya, dia naik panggung. Yang mana penjelasannya yaitu kata naik sudah menunjukkan arah ke atas. Jadi tidak usah ada pengulangan lagi. Dan yang keempat, kalimat tidak efektif. Agar supaya cepat selesai, kita harus bekerja sama. Sedangkan kalimat efektifnya, agar cepat selesai, kita harus bekerja sama. Loh, kok sama? Ya, mungkin itu terjadi kesalahan. Yang kelima, mereka semua berkumpul bersama di aula. Sedangkan kalimat efektifnya cukup mereka berkumpul di aula. Karena kata makna berkumpul sudah bermakna bersama. Jadi tidak usah ada pengulangan. Jadi makna berkumpul itu sama dengan bersama. Jadi sudah banyak gitu loh. Agar tidak terjadi pemborosan kata. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya tanpa perubahan. Jadi kita mengutip suatu kata dari seseorang. Yang mana cara penulisannya kalimat langsung itu menggunakan tanda petik. Kemudian menyebutkan sumber kutipan. Contoh, menurut Anda, nama ya, menurut Jihan, tanda petik 2, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat, titik 2. Nah, itu termasuk kalimat kutipan langsung. Yang mana ditandai dengan tanda petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kutipan yang ditulis kembali dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna asli. Berkebalikan dengan kutipan tidak langsung, itu ditulis kembali dengan bahasa sendiri tapi tidak mengubah makna aslinya, maknanya tetap sama. Cara penulisannya tidak menggunakan tanda petik, tetap mencantumkan sumber atau orangnya, sumbernya dari mana. Contoh, menurut Jihan, nggak pakai petik, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi. Titik tanpa petik, itu kalimat tidak langsung. Ditandai dengan tidak adanya tanda petik, tapi tetap mencantumkan sumber kutipannya itu dari mana gitu. Kemudian kita masuk materi yang keempat. Cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ya, bagi mahasiswa seperti saya pastinya sudah banyak menjumpai yang namanya daftar pustaka. Tapi terkadang kita itu lalai dalam menulis daftar pustaka yang baik dan juga benar. Format umum untuk menulis daftar pustaka itu yang pertama yaitu nama penulis, kemudian koma tahun, judul buku, kota terbit, dan juga penerbit. Jadi harus urut dari kiri. Contoh, daftar pustaka buku dulu. Nanti jurnal bagian akhir. Kiraf, Goris. Jadi penulisnya bernama Kiraf dan Goris. Koma, tahun 2010. Judulnya komposisi. Tempat terbit Jakarta. Penerbit Nusa Indah. Jadi harus urut dari tahun, astagfirullah. Nama penulis, tahun, judul buku, kota terbit, dan juga penerbit. Kemudian, untuk contoh daftar pustaka jurnal. Sutrisno, Andi, 2022, pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dalam Jurnal Pendidikan Indonesia volume 5 nomor 2. Ya mungkin agak
sedikit berbeda dari penulisan jurnal, tapi tetap format untuk membuat daftar pustaka baik jurnal maupun buku itu sama. Jadi begitu saja materi pada kali ini. Tapi sayang saya tidak akan menampilkan slide-slide-nya, jadi hanya lewat penjelasan pembicaraan seperti ini. Dari tadi kita membahas kata baku dan juga kata tidak baku. Kata baku katanya kata yang ada tercantum di KBBI, sedangkan kata tidak baku kata yang tidak tercantum di KBBI atau tidak memenuhi syarat kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat efektif maupun kalimat tidak efektif, kalimat efektif itu jelas, singkat, mudah dipahami, sedangkan kalimat tidak efektif itu lebih rumit dan juga menggunakan pemborosan kata. Kemudian ada cara menulis kutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung biasanya ditandai dengan huruf petik 2. Kemudian menampilkan sumbernya, sedangkan kutipan tidak langsung itu tanpa menggunakan tanda petik, tapi tetap mencantumkan sumber. Kemudian cara menulis daftar pustaka yang benar. Itu materi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat.